Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali bincang manfaat kita dan hanya di podcast sesaat. Kita masih berbincang tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Ustadz Andi Wibisana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali kembali bertemu Pak Rahmat. Alhamdulillah, saya yang sangat bergembira Ustaz karena selalu bisa menggali dan mendapatkan ilmu terkait dengan bagaimana di keluarga ini. Ustadz, kita masih membahas tentang lanjutan dari episode sebelumnya, bagaimana bisa mewujudkan baiti jannati, goal kita gitu ya. Keluargaku adalah surgaku gitu. Walaupun itu hanya terkait dengan aspek kerumah tanggaan kita. Tapi mudah-mudahan dampaknya luar biasa Ustadz. Beberapa waktu yang lalu kembali kita menengok sedikit ke belakang terkait dengan yang sudah kita bahas atas unsur pembentukan kebahagiaan itu, karena kita kan ingin bahagia gitu. Betul. Ya. Yang pertama keterarahan, yaitu visi misi dalam berumah tangga kita. Yang kedua terkait dengan harmoni, sudah kita bahas tuh ada 4 aspek di dalamnya, fisik, psikis gitu ya, sosial dan dakwah itu sendiri yang membedakan kita dengan membedakan kita sebagai orang mukmin dan yang lainnya. Yang ketiga ada unsur konsistensi. Nah, ini yang ingin kita dalami lebih jauh terkait dengan apa yang dimaksudkan konsistensi di dalam pembentuk kebahagiaan itu sendiri. Sama-sama kita mafhum kalau menggunakan bahasa Al-Qur'an, maka yang dimaksudkan dengan konsistensi di sini adalah istiqomah. Istiqomah. Ternyata kalau dimaksudkan dengan kosakata istiqomah, itu bukan istilahnya istiqomah dengan pasangan yang hanya itu saja, bukan ternyata. Maksudnya? Bukan berarti kita tidak boleh setia dengan pasangan berarti ya. Tetapi ternyata yang diistiqomahkan itu adalah prinsip-prinsipnya. Istiqomah dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pancang dengan tegak pada pembahasan yang sebelumnya. Mohon maaf, artinya ketika prinsip itu ternyata tidak seiring sejalan setelah perjalanan beberapa waktu, nah itu yang menjadi potensi kendala dan bahkan bencana nantinya. Oke, baik. Oke, lanjutkan dulu Ustaz sebelum kita bahas ke situ. Jadi rupanya di dunia ini sedikit orang yang mampu dengan baik dan optimal memfungsikan akalnya. Di antara orang yang berakal, sedikit yang mereka itu beriman. Di antara yang beriman, sedikit yang mampu imannya itu muncul amal salih. Nah, di antara orang-orang yang beramal salih, sedikit yang sabar, mampu bertahan dalam beramal salih. Dan di antara yang bisa bertahan dalam beramal soleh itu sedikit yang bisa mencapai tujuan. Berarti untuk mencapai tujuan tuh banyak anak tangga yang harus dilalui ya? Ini perbincangan paling pelik. Masya Allah. Yang dalam tema kita ini perbincangan yang paling pelik sebetulnya. Gitu. Baik, ya. Paling pelik itu tujuannya atau bermula dari tadi orang berakal, kemudian beriman, amal soleh gitu, atau yang seperti apa? Sebab memulai itu kan lebih mudah daripada memelihara. Kita sudah masuk pada bab maintenance di sini. Tentang keistiqomahan itu sudah berbicara tentang masalah maintenance. Ya. Jadi dalam perkara konsistensi atau keistiqomahan atas prinsip-prinsip yang kita pergunakan, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, konsep ubudiyah, peribadatan kepada Allah, konsep imarah, kepemimpinan yang baik, sampai kepada 4 pilar yang harus terwujud, yang tadi di dalam keharmonisan. Betul. Ternyata memang tanpa konsistensi mustahil tujuan akan dicapai, tujuan perjalanan dari rumah tanggaan kita ini. Jadi orang yang merana itu bukan orang yang tidak mampu bahagia, tetapi orang yang tidak mampu mempertahankan kebahagiaan yang pernah ia miliki. Itu merana ya? Iya. Tidak berhasil mempertahankan kebahagiaan. Jadi tidak ada orang yang tidak bahagia.
tidak ada orang yang tidak pernah berbahagia. Semua orang itu pernah berbahagia, Walaupun tetapi tidak lama, tidak panjang gitu ya. Yang banyak adalah orang yang tidak mampu mempertahankan kebahagiaan. Iya. Menjadi pengantin baru pasti bahagia. Betul. Iya. Tetapi mempertahankan kebahagiaan itu bukan berarti suasananya jadi harus pengantin baru sampai seumur hidup tentunya. Betul. Itu yang tidak mampu banyak orang mempertahankannya. Lantas Sampai seperti apa? Ada lagunya ya. Mengapa kemesraan ini harus cepat berlalu? Oh gitu. benar. Iwan Fals itu. Iwan Fals dan Raffi Kaduri. Ya. Jadi rupanya ketahuan umur deh kalau bahas itu kita. Iya, pasti yang generasi 2010 ke sini pasti nggak pernah tahu. Nggak tahu itu. Iya, jadi memang Pak Rahmadzi kekuatan yang harus ada untuk bisa memunculkan konsistensi ini memang butuh effort yang tidak kecil. Pelaku rumah tangga harus memiliki kekuatan akal. Berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki prinsip atau bahkan bisa melahirkan prinsip-prinsip. Kemudian mereka adalah orang juga yang juga memiliki kekuatan kehendak. Dalam artian bukan sekedar keras kepala, bukan, tetapi orang yang kukuh, sabat ya, teguh dengan prinsip yang dianutnya dan gigih dalam menggapai tahapan-tahapan guna mencapai tujuan yang paling ujung tadi. Kemudian yang tidak kalah juga harus dimiliki adalah kekuatan karakter. Di mana kita bisa dengan mudah membedakan mana orang yang kelas kepala gitu ya, mana orang yang tadi sahabat kuat pendiriannya gitu, iktikadnya luar biasa kuat gitu. Dalam hal apa kita bisa melihat oh ini keras kepala nih, nah yang ini nih memang kokoh pendiriannya gitu. Baik, memang tipis pembedanya, tetapi tetap berbeda bahwa orang-orang yang memiliki prinsip dan bersikukuh dengannya, bukan orang yang degil keras kepala, itu membedakan justru ketika dia berada di tengah lingkungan masyarakat manusia. Orang-orang yang dia terbiasa istiqomah dengan prinsip, saya sudah menggunakan istiqomah aja deh ya. Baik. Orang yang istiqomah dengan prinsip ini adalah orang yang terbiasa bisa membedakan mana perkara-perkara yang sawabit, yang prinsipal, yang absolut harus dipertahankan, dan mana perkara-perkara yang tidak prinsipal. Perkara yang mutaghayyirat. Perkara yang prinsipal itu contohnya yang paling gampang, rukun iman, rukun Islam, itu prinsipal. Kalau yang itu mati-matian kita bela, bahasa gampangnya begitu. Tetapi pada perkara-perkara yang tidak prinsipal, misalkan tentang masalah aturan mengenai jam makan, mengenai masalah pola tidur, mengenai masalah gaya dalam bermesraan dengan pasangan, maka itu bukan perkara yang kita patut ngotot-ngototan untuk membelanya, gitu kan. Jadi di sini bedanya. Kalau orang yang keras kepala kan semuanya prinsipal, semuanya dia harus fight untuk Betul. Paham. Bedanya di situ, baik. Ya. Jadi terkait dengan itu sudah kita bisa bedakan ya, mana orang yang keras kepala tadi, mana orang yang kokoh dalam pendiriannya ya. Kokoh dalam pendirian ini terkait dengan tadi ya, orang yang berakal itu maksudnya. Iya. Jadi memang kelihatan sekali Pak kalau orang yang terbiasa berinteraksi dengan kalamullah Al-Qur'an, bahkan mengenyam dan mencerna banyak sekali unsur bentukan-bentukan dari takdib ya, pengajaran dari Al-Qur'an, pasti akan sampai pada suatu kualifikasi pribadi yang diawali dengan sehat jiwa, bening nuraninya, dan yang tidak kalah adalah tadi, mereka adalah orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tangguh, bukan sekedar berakal. Ada satu hal yang patut kita cermati Pak Rahmadzi di dalam Al-Quran. Ternyata kalau seandainya kita melongok, ini ayat yang sederhana, struktur kalimatnya sangat mudah kita cerna, yaitu yang terdapat di dalam surah Al Imran ayat 190.
di ujung ayat 190 itu Allah menyebut kosakata mereka itu adalah kalangan ulil albab. Nah, di ayat 191-nya Allah menjelaskan kriteria siapakah itu ulil albab, orang yang cendekia, orang yang zaki, orang yang akalnya itu hidup, berpendar, menyala gitu ya. Ternyata mereka itu dicirikan oleh Allah dengan dua kriteria yang sederhana sekali. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu yang pertamanya, yaitu mereka orang yang senantiasa berbanyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dalam aplikasi bukan cuma wirid ya, karena kita kebanyakan dalam memahami serapan bahasa Arab itu acap kali mengalami peorasi atau ameliorasi ya, penyempitan makna atau perluasan makna. Kita kalau disebut zikir yang kita bayangkan cuma wirid gitu ya. Betul. Padahal zikir itu kan bisa bentuknya salat, bisa bentuknya riset riset tentang alam dan sebagainya. Ya. Jadi mereka itu orang yang senantiasa berbanyak-banyak mengingat Allah Ta'ala dalam berbagai keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Padahal kalimat berdiri, duduk, berbaring itu mengajak kita merenung. Episode hidup kita 24 jam itu mana ada yang posisinya tidak dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Betul. Berarti menunjukkan mereka berzikir pada batasan waktu yang tak hingga. Dalam pengertian senantiasa urusan keseharian mereka itu terhubung dengan Allah Ta'ala. Itu ciri pertama orang yang cendekia. Ciri keduanya baru Pak. Walladzi wa ala rabbihim yatawakkalun. Bukan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mohon maaf kalau dicacah-cacah gitu saya jadi malah putus juga Pak. Maklum banyak maksiatnya. Jadinya banyak lupanya. Ciri yang kedua adalah mereka senantiasa tafakkur. Kosakata huruf ta di sini menunjukkan jumlah yang kerap, frekuensi yang sangat sering. Senantiasa bertafakur terhadap penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Iya. Oh, jadi kita kira kan selama ini yang namanya cendekiawan, orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang mereka selalu mengadakan riset dengan apa yang ada di alam semesta, baik itu sifatnya saintifik maupun yang sosial gitu ya. Tapi ternyata justru urutan pertamanya adalah alladzina yadhkurunallaha ya. Nanti di ayat yang berbeda itu disebutkan bahwa ciri orang yang paling cendekia finalitasnya adalah orang yang paling mampu memiliki kualifikasi khasyatillah. Apa itu? Takut kepada Allah. Iya. Jadi Pak Rahmaji di dalam Al-Quran itu ada kosakata khauf yang artinya takut, betul. Ada khasyah yang juga artinya takut. Kalau khauf itu biasanya Allah pergunakan untuk kaitannya dengan takut hewan buas, takut dengan bencana, takut yang manusiawi lah ya, yang manusiawi. Takut yang fitrah. Oke, yang fitrah. Tapi kalau khusus takut kepada Allah, itu Allah pergunakan kosakata khasyah. Apa? Kenapa harus seperti itu? Iya. Ini menunjukkan pemuliaan kepada Allah Ta'ala. Kan, jadi kita tidak boleh, maksudnya Allah mengajari kita agar beda dong takut sama kuntilanak sama takut sama Allah. Ya, baik. Begitu kurang lebih. Iya. Jadi kita diarahkan untuk mampu memahami justru tolak ukur kecendekiaan seseorang adalah yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Berarti dengan demikian implikasinya orang yang paling cendekia adalah orang yang paling istaslama. Orang yang jinak di hadapan syariatnya Allah Ta'ala. Implikasi lebih jauhnya, mereka adalah orang-orang yang mampu senantiasa menghubungkan urusan keduniawiannya, sekecil apapun episode keduniawinya itu, terkait dengan urusan akhirat. Contoh gampang, baik. Kalau saya ngomong begini, itu kira-kira makin mendekatkan dan mengakrabkan hubungan saya dengan Allah atau malah sebaliknya. Kalau saya bergaul dengan orang seperti itu makin memudahkan urusan saya di hadapan mahkamah yaumil hisabnya Allah atau tidak. Nah, orang-orang yang termasuk kategori sebagai orang-orang yang cendekia itu adalah orang-orang yang seperti ini. Khasyatillahnya itu hingga pada tataran yang sangat implementatif, yaitu tak satu pun
episode kecil hidup yang ia tempuh dan jalani, kecuali pasti terhubung ke langit. Dialektika berpikir seperti itu adalah dialektika orang yang cendekia, orang yang berakal, Baik. orang yang sebetulnya yang saya jelaskan tadi itu bukan orisinil dari ide saya itu Pak Rahmaji, tapi itu saya dapatkan dari cuplikan autobiografi kecil dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang terdapat di dalam kitab Tarikh Khulafa'nya Imam Syaukani. Imam As-Suyuti. Di situ kita menemukan bahwa itulah seorang Abu Bakar, orang yang kakinya masih berpijak di bumi, tetapi benaknya selalu terhubung dengan akhirat. Tapi tidak semua orang kan bisa seperti itu, Ustaz. Justru yang diinginkan adalah kita harus menyesuaikan dengan standar ke arah sana. Oh, dengan segala kemampuan kita yang ada. Iya. Sebetulnya kalau kita adalah orang yang terbiasa berhubungan baik dengan Allah Ta'ala, akrab dengannya, ya otomatis lah kita akan selalu terhubung dengannya gitu ya. Tanpa kita harus bersyarat punya embel-embel gelar S1 atau bahkan S3, tetapi kualifikasi orang yang cendekia menurut Allah adalah yang memiliki hubungan erat dengan Allah. Diawali dengan tadi takut kepada Allah, dan kemudian senantiasa mengait-ngaitkan dari mulai ucapan hingga perbuatan kita dengan ini bikin murka Allah apa enggak, ini memudahkan urusan saya dalam ketika ditanya munkar atau nakirkah, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang senantiasa terikat hubungan dirinya ketika di alam dunia dengan urusan ukhrawi, itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Orang yang beriman kepada hal yang gaib ya. Padahal itu adalah ciri utama yang pertama kali Allah bahas sebagai ciri orang-orang yang muttaqin, sebagai ciri orang-orang yang mukmin. Jadi ini bukan perkara muluk sebetulnya. Ini perkara yang paling perdana yang Allah bahas sebagai ciri mendasar seorang mukmin. Kalau ciri yang lebih panjang lagi kan dibahasnya misalkan di dalam surat Al-Mu'minun, minimal 1-11, itu ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin yang paling basic itu justru yang ini, yu'minuna bil ghaib ini gitu ya. Ini bukan perkara yang lux apalagi mewah untuk bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi ternyata kalau ukur kecerdasan akal sebagai bahan baku agar kita bisa mampu menjadi orang yang konsisten itu adalah ketika senantiasa terhubung diri kita dengan Allah dalam bentuk tak ada sekecil pun episode hidup yang kita lakoni kecuali ia terkait dengan urusannya dengan Allah Ta'ala kelak. Begitu. Tapi kan terkadang hari-hari yang kita lewati bisa saja kita terpeleset ya, walaupun mungkin tidak sepanjangnya, ada waktu-waktu tertentu yang kita masuk dalam kategori kemaksiatan. Nah, bagaimana dengan hal itu? Rasulullah yang pernah memberikan ulasannya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan, apabila kalian adalah para hamba yang tidak mampu berdosa, pasti Allah akan segera membinasakan kalian, lalu mengganti kalian dengan para hambanya yang mampu berdosa, lalu mereka bertaubat. Jadi rupanya episode kenapa manusia itu dibuat berkemampuan senantiasa berdosa, khilaf, salah, celah, aib, kurang dan sebagainya adalah merupakan bagian dari skenario dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Tetapi kata kuncinya di sini, justru itu yang Allah inginkan, justru itu yang Allah senangi, mampu bersalah lalu dia bertaubat. Itu justru yang menunjukkan semakin bertambahnya bukti bahwa ini orang yang cendekia, orang yang serba mengaitkan sekecil apapun episode hidupnya terkait dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika akhirnya dia berhadapan dengan sisi manusiawi dirinya yang serba pasti salah lagi, pasti dosa lagi, itu yang ternyata Allah kehendaki. Allah tunggu-tunggu, mana nih taubatnya nih, taubatnya nih, taubatnya nih. Lalu kemudian ternyata ia bertaubat, kegembiraannya itu laksana kalau Nabi berikan ilustrasi ada seorang musafir yang ketika kelelahan tidur, dan ketika terbangun, unta berikut muatan penuh perbekalannya itu hilang. Sibuk mencari seharian
nggak ketemu, akhirnya kelelahan dan tertidur lagi, lalu terbangun lagi, tiba-tiba ia menjumpai unta yang hilang kemarin seharian dicari itu nggak ketemu, sudah ada di hadapannya dengan muatan di punggungnya yang utuh, tidak kurang satu apapun. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira kepada orang yang bertaubat ketimbang seperti orang yang kehilangan untanya dan menemukan itu lagi. Masya Allah. Jadi rupanya kita tidak usah memungkiri bahwa orang yang soleh itu punya dosa. Dia soleh itu karena ingin diposisikan bagus oleh Allah Ta'ala dengan tanpa berusaha untuk menafikan dirinya sebagai pendosa. Justru dia adalah orang yang senantiasa terbuka dan membuktikan dirinya bahwa dia adalah hamba pendosa, namun ia senantiasa malah lari kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya Pak, kosakata yang Allah pilih adalah taubat. Taba itu artinya kembali ternyata. Jadi taubat itu artinya bukan minta ampun pada Allah. Taubat itu berasal dari kata taba. Taba itu artinya kembali. Kembali kepada ampunan Allah setelah selama ini ia menjauhinya. Kembali kepada keridhaan Allah setelah selama ini ia menjauhinya. Jadi syariat Islam itu persis tepat untuk dosis manusia, bukan untuk malaikat. Jadi syariat Islam itu tidak diperuntukkan bagi malaikat, Pak. Ya. Allah itu menganggap manusia lebih mulia dari malaikat justru kelantaran karena malaikat tidak bisa berdosa, maka ia tidak pernah bertaubat. Cari ayatnya. Malaikat beristighfar tidak ada. Betul. Memang malaikat lurus gitu ya. Betul, iya. Tapi justru itu yang tidak ranking makanya malaikat di sisi Allah Ta'ala ketimbang manusia yang bisa berdosa. Lebih tinggi rankingnya si manusia itu bisa ketimbang malaikat justru karena bisa berdosa lalu bertaubat. Tetapi bila dia berdosa dan tidak bertaubat, maka rankingnya bisa setaraf atau bahkan lebih rendah dari hewan. Ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa berdosa itu tidak boleh menjadi barrier, penghalang, penghambat, penjegal atas amal soleh yang kita upayakan selalu lakukan dalam rangka untuk semakin membaguskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Justru itu menjadi nilai tambah kalau kita bertaubat mengikuti dari keburukan kita itu ya. Pernyataannya Imam Ibnul Qayyim yang menyebutkan dosa yang diiringi dengan penyesalan dan taubat jauh lebih Allah sukai daripada amal salih yang memunculkan riya dan bangga diri. Bukan berdosanya yang Allah sukai, ya. Dosa yang menggiring kepada tadi. Masya Allah. Itu baru terkait dengan orang yang berakal ya, orang kokoh pendiriannya. Berarti kebayangkan otomatis orang yang berakal bila dengan definisi dan uraian seperti tadi, mereka adalah orang yang paling sehat jiwa. Orang yang paling sehat jiwanya. Kelihatan sekali aksentuasinya. Tanpa menafikan dan menutupi bahwa dia adalah pendosa yang banyak cacat, celah, aib dan sebagainya, dia justru malah semakin mampu membaguskan hubungannya dengan Allah Ta'ala dengan dosanya itu sebagai pemicunya. Dia malah semakin lari kepada Allah. Itu justru yang Allah kehendaki. Itu hamba Allah yang paling dikasihi malahan. Baik, kita lanjutkan terkait dengan aspek istiqomah ini ya. Setelah tadi, ini sudah terpilah nih, anak tangganya sudah naik kepada orang yang sabat tadi ya, orang yang kokoh pendiriannya, konsisten gitu ya. Nah, terkait dengan anak tangga yang lain, dia harus beriman, dia harus beramal soleh, dia harus sabar dan nanti sampai akhirnya sampai pada sebuah tujuan. Itu apa makna dibalik sebuah konsistensi ini? Iya, jadi bab istiqomah itu adalah bab yang jangankan kita yang manusia biasa pada umumnya, bagi seorang Nabi Muhammad saja ketika dihadirkan surat Hud yang di sana banyak arahan untuk banyak perbincangan dari Allah tentang istiqomah. Dalam satu malam uban Nabi itu bertambah. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang Nabi Muhammad saja istiqomah itu adalah perkara yang sangat tidak sepele. Di lain contoh, Yakub alaihissalam ketika menjelang ajalnya di hadapan seluruh anak-anaknya,
Dia berkata, sepeninggalku nanti kalian menyembah apa? Bayangkan Pak, sebagian dari anak-anaknya itu nabi, tetapi wasiatnya sang ayah yang nabi pula ini, itu bukan tentang pembagian waris misalkan, tentang wasiat petuah ini itu, enggak. Yang dia angkat dalam keterbatasan nafas yang tersisa itu hanyalah sepeninggalku nanti kalian menyembah apa. Rupanya kalimat tadi itu bukan untuk dijawab oleh anak-anaknya. Kalimat tadi itu justru adalah sebuah teguran yang mengokohkan tentang orientasi. Justru warisan yang paling utama dimiliki dari seorang ayah atau ibu orang tua kepada anaknya adalah warisan peribadahan kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, akhir hayat perbincangannya tentang kalian menyembah apa. Ini kan wujud sebuah keistiqomahan, wujud sebuah konsistensi, wujud apa ya, kekeras kepalaan terhadap prinsip tadi. Ya, betul. Iya, betapa terserah kalian mau jadi apa dalam profesi kalian, terserah kalian mau menggeluti apa sebagai dunia dan kehidupan kalian, perhiasan dunia kalian. Yang prinsipal adalah kalian menyembah Allah. Iya. Ini adalah contoh ilustrasi betapa keistiqomahan itu perkara yang menyebutnya mudah, namun menjalaninya butuh unjuk kinerja ya, unjuk kinerja yang tidak kalah handalnya. Satu contoh demi satu contoh memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, namun saya yakin dengan dua contoh barusan ada benang merah yang sama bisa kita tarik sebagai penghubung. Artinya apakah kita diajarkan ya seperti itu, bahwa ketika akan meninggal yang diupayakan untuk berpesan kepada anak-anak itu justru bukan semata tentang warisan, tapi tentang keistiqomahan di jalan Islam ini. Iya, saya sangat setuju Pak Rahmaji. Kalau Pak Rahmaji muncul ide baik seperti tadi, bahwa justru sebagai kalimat, termasuk bagian dari kalimat akhir di penghujung ajal, kita malah justru berwasiat, sepeninggalku nanti kalian anak-anak, kalian menyembah apa? Apakah kalian menyembah Allah atau yang lainnya? Wah, kalau saya mungkin tidak sebijak Nabi Yakub, saya akan tanya satu-satu, nyembah apa kamu? Nyembah apa kamu? Harus ada jawabannya. Kalau Nabi Yakub tidak perlu dijawab. Ya. Kalau saya harus ada jawabannya. Allah. Apakah dengan begitu kita yang akan meninggal terbebas dari sebuah kewajiban untuk meninggalkan generasi yang untuk mengarahkan generasi kita untuk senantiasa taat kepada Allah? Kebetulan yang tadi itu hanyalah satu episode kecil di bagian penghujung akhir masa hidupnya. Betul. Tentu yang tidak kalah juga harus kita mampu wujudkan adalah bukan saja di episode akhir, tapi justru dari episode awalnya kan ya. Betul, ya. Ada satu hal yang menarik nih Pak Rahmaji, ketika mungkin Pak Rahmaji punya bukunya. Ketika saya berkunjung, saya pernah melihat buku itu ada di rak bukunya Pak Rahmaji. Apa itu Ustaz? Bukunya judul aslinya Tarbiyatul Aulad lil Islam, pendidikan anak-anak. Dr. Abdullah Nasir Ilwan. Ya, kayaknya punya terjemahnya saya. 2 jilid. Ya. Kayaknya ada. Ternyata justru konsistensi kita dalam menegakkan syariat Allah ini itu dalam rumah tangga itu justru bukan seperti episode Nabi Yusuf yang hanya pas akhirnya saja. Ya. Kalau itu bukti apa? Kesinambungan atau konsistensi dan berkesinambungannya. Tetapi justru kondite bagusnya tegak syariat Allah dalam rumah tangga itu diawali dengan mencari siapa yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Jadi pendidikan Islam itu ternyata bukan diawali dengan dari rahim, dari usia 0 sampai 3 tahun yang katanya itu golden age gitu ya. Betul. Tapi ternyata justru dimulai dari memilih siapa yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya kelak. Baik, terkait dengan memilih pasangan agar kita bisa konsisten untuk menghasilkan keluarga yang kita ideal ya, yang ideal bagi kita.
bukan terkadang ya, mungkin kebanyakan kita termasuk saya ketika memilih Pasangan. calon pasangan kita di awal tuh lebih kepada apa yang terlihat oleh kita, ketertarikan oleh kita, belum bisa melihat lebih jauh gitu ya. Kalau mungkin terhadap aspek agama sebagai tadi sebagaimana dijelaskan itu unsur utama pemilihan, insya Allah iyalah itu patokan kita kan. Tapi hal-hal yang lain kita lebih kepada aspek fisik dan yang terlintas oleh kita saat itu ketertarikannya. Bagaimana nih Pak Andi, kacamata kita memandang agama, memandang memilih calon dari aspek agama kita? Ya, ini adalah perkara yang masih sangat erat kaitannya dengan masalah konsistensi atau keistiqomahan. Konsistensi atau keistiqomahan atas prinsip-prinsip syariat dari agama kita ini. Manakala kita lebih mengedepankan kriteria berdasarkan syariat ketimbang kriteria pribadi, lebih mengedepankan aspek kualifikasi diniyah kepada calon pasangan ketimbang pada kualifikasi like or dislike-nya diri gitu ya. Nah, itu sebabnya kaitannya dengan kualifikasi diniyah ini itu yang menjadi arahan dari Nabi kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dinikahi wanita itu kan 4 hal, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena hartanya. Namun nikahilah wanita karena dinnya. Ternyata yang dimaksudkan dengan dinnya itu bukan sebatas sama beragama Muslim, beragama Islam, tetapi kualifikasi seberapa tegak din itu ada pada dirinya. Jadi kualifikasi, bukan sebatas status dia seorang muslimah atau tidak, tetapi kualifikasi diniyahnya, seberapa tegak din itu pada dirinya. Kalau seandainya kita memiliki bahan baku yang seunggul itu sebagai calon pasangan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak, tentu kita tidak akan disibukkan dengan kendala-kendala harus memoles ini itu pada dirinya, harus membentuk ini itu pada dirinya lagi gitu. Kita dapatkan barang sudah matang gitu ya, sehingga kita relatif tidak banyak kerepotan. Namun bagaimana kalau seandainya kenyataannya saat ini kita berumah tangga dalam kondisi sama-sama baru mengenal Islam setelah anak-anak bahkan sudah besar-besar misalnya seperti itu. Sebenarnya itu bukan perkara yang mustahil atau tidak bisa kompatibel dengan perbincangan kita tentang rumah tangga yang samara ini. Kenyataannya para sahabat Nabi banyak yang masuk Islam itu sudah usianya di atas 40 tahun, bahkan punya anak yang sudah besar-besar, bahkan sudah ada yang punya menantu dan cucu bahkan begitu ya. Kata kuncinya sebenarnya sama, yaitu keridhaan dari setiap individu yang ada untuk menerima Islam berlaku pada diri mereka, maka itu akan membaguskan. Jadi tidak ada istilah nggak apa-apa nih, nggak masalah nih kalau kita berislamnya, tegaknya prinsip-prinsip dinnya itu setelah kita berumah tangga, lalu kemudian kita mencoba menegakkan rumah tangga yang samara tadi, apakah itu bisa? Jawabannya tetap bisa, hanya saja memang tantangannya tidak lebih mudah ketimbang apabila pasangan kita itu sudah lebih dahulu memiliki kualifikasi diniyah yang baik. Jadi bukan tidak bisa, tetapi hanya masalah tantangannya lebih besar dengan yang lebih sederhana, itu saja. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Joko di Yogyakarta. Pertanyaan beliau, bagaimana cara mengenali calon pasangan dari waktu yang relatif singkat, bahkan mungkin kita tidak mengenal lebih jauh karena diperkenalkan oleh orang lain. Baik, berarti kita perhatikan sebenarnya lebih pada source-nya, sumbernya. Kita bisa mencermati bukan kualifikasi personilnya lebih dahulu, justru lihat dari misalkan dia tumbuh dari keluarga yang seperti apa. Kemudian siapa yang memediasi kita. Ketiga, pertemanannya. 3 hal itu benang merah penghubungnya adalah sama. Aspek diniyahnya. Aspek diniyah tetap. Tadi yang pertama maaf apa? Kita Bebetnya? lihat dia tumbuh dari keluarga yang seperti apa. Ya. Kedua, siapa yang mempromosikannya ya. Siapa yang promotornya ya? Comblangnya ini siapa ini gitu kan. Dan yang ketiga, teman-teman akrabnya itu seperti apa, seperti kualifikasinya. Iya, siapa dan seperti apa. Ketiga hal ini mencirikan kualitas diniyah seseorang. Rasulullah pernah berpesan,
takutlah kalian kepada wanita yang tumbuh dari keluarga yang tidak baik-baik. Oh, kayak apa itu? Iya. Tidak baik di sini dalam artian yang seperti apa? Kualifikasi diniyahnya. Oh, diniyahnya ya Iya. yang kita lihat. Oke. Ya, jadi tadi saya bilang Baik. 3 perkara ini Oke. benang penghubungnya Ujungnya adalah ada kualitas diniyah. diniyahnya. Baik. Iya. Oke. Kemudian tentang person yang mempromosikan, yang jadi mak comblangnya. Oke. Mak comblangnya adalah si Ustazah Anu. Wah, aman itu. Yang merekomendasikan adalah orang salihah, gitu kan. Tidak main-main kalau seandainya dia merekomendasikan seseorang untuk dinikahkan dengan diri kita, gitu kan. Berarti menunjukkan bahwa dia punya promotor yang punya kualifikasi yang juga tidak main-main. Ketiga, tentang masalah teman. Rasulullah yang berpesan, dinmu bergantung kepada siapa temanmu. Jadi identitas diniyah seseorang itu bisa dinilai dari pertemanannya. Komunitas intinya itu seperti apa gitu. Iya. Bukankah di aspek lain kita disuruh bergaul terhadap seluruh kalangan, seluruh lapisan, biar kita berwawasan luas? Betul, itu tidak masalah. Tapi yang dimasukkan pertemanan ini siapa? Masalahnya adalah teman yang dimaksudkan ini adalah ya kaitannya dengan soulmate kalau bahasa kita. Oke. Iya. Teman yang kita amanahkan aib-aib kita, rahasia-rahasia kita. Teman yang kita dinamakan teman ini kan justru ketika bukan hanya ada ketika senangnya, tapi juga ketika justru tetap mendampingi kita ketika susahnya. Teman yang justru dikatakan teman adalah teman yang senantiasa bawel mengingatkan kita ketika kita serong, ketika kita menyimpang dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya seseorang itu memposisikan dari semua segmen pergaulan yang ada, dia lebih sreg untuk berhimpun dengan untuk yang diklaim sebagai soulmate itu adalah teman dia beraktivitas olahraga misalkan, ketimbang dengan teman di pengajian. Jadi yang di pengajian itu bukan soulmate, yang di aktivitas olahraga itu yang soulmate. Kualitas diniyahnya kelihatan seperti apa gitu kan. Kenapa? Lihatin aja teman-temannya gitu ya. Jadi ketimbang dengan teman-teman saleh yang di pengajian itu, mereka lebih serak dengan teman-teman yang di sana ada non-muslim, di sana ada yang terbiasa dengan akhlak yang buruk, terbiasa dengan urusan-urusan yang ghaflah, yang lalai begitu ya. Maka bisa kelihatan kan kualitas diniyah orang tersebut gitu. Calon pasangan kita yang sedang kita coba untuk bidik ini gitu ya. Jadi memang itu tips singkat tentang bagaimana kita memilih calon yang berkualifikasi baik, kalaupun tidak dikatakan unggul, minimal standar baik dengan kriteria parameter yang syar'i tadi. Kita lihat siapa yang mempromot, kita lihat dari tumbuh dari keluarga yang seperti apa dia, kemudian dari teman-temannya, soulmate-nya itu yang seperti apa kualifikasinya gitu. Baik, saya ingin dalami lebih jauh, mudah-mudahan masih ada waktu kita ya. Baik, terkait dengan teman atau soulmate ini, bisakah juga diartikan yang lebih agak general, dia berhimpun pada kelompok mana gitu? Kan ada komunitas-komunitas tertentu terkadang kan? Iya, betul. Bisakah seperti itu juga menjadi sebuah penilaian? Sebetulnya terkait dengan masalah kemana dia berhimpun, ke ormas apa, orpol apa, atau LSM apa, NGO apa dan sebagainya, itu tidak ada masalah, tidak ada batasan tentang itu. Tetapi yang kita nilai adalah teman di hati yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya, itu ada yang di komunitas mana, di kelompok yang mana, di organisasi yang mana dan sebagainya. Itu menunjukkan kualifikasi jati dirinya. Kenapa demikian? Ini kalimatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Roh itu hanya berhimpun dengan keping yang sewarna. Roh itu hanya berhimpun dengan keping yang sewarna. Yang biasa di komunitas gaple, halakoh gaple, tentu nggak akan betah berlama-lama di komunitas majelis taklim, pengajian Al-Quran dan sebagainya. Datang formalitas, nggak betah lama. Sama sebaliknya, yang biasa berhimpun bersama orang-orang salih, lalu berhimpun dengan teman-teman yang biasa ghaflah, lalai dari Allah, lalai dari ibadah, itu pantatnya nggak kuat lama duduk dengan mereka pasti, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa aslinya seseorang itu bisa dilihat dari siapa
teman sejatinya dia gitu. Yang dia klaim sebagai soulmate saya tuh si fulan atau organisasi anu dan sebagainya. Kita bisa menilai, oh berarti kualifikasinya dia ya sepadan dengan itu. Rumusnya adalah roh hanya mau berhimpun dengan keping yang sewarna. Baik, oke, tergambar. Kemudian terhadap keluarga tadi, ini bisa jadi ya, mohon maaf, tolong luruskan jika saya keliru. Kalau seseorang itu diasuh oleh keluarga yang lain, dan keluarga itu misalkan orang taat, walaupun dilahirkan dari orang tua yang tidak taat, bisa jadi si anak ini akan baik ya. Dibesarkan di mana dia itu ya? Iya, kata kuncinya di situ. Bukan Jadi, dilahirkan oleh siapa ya? Berarti kata kuncinya bukan pada nasab yang bagaimana. Betul. Iya. Oke. Tapi ternyata kepada kualifikasi didikan seperti apa yang ia dapatkan dan bentukkan hingga menjadi sosok seperti itu. Gitu ya. Sederhana saja Pak, sederhana. Bagaimana kita bisa berharap pasangan kita itu kita aman meninggalkan anak-anak kita kepada dia. Kalau ternyata dia adalah orang yang ketika kecilnya pun dia tidak terbiasa dibangunkan atau membangunkan untuk sholat. Saya nggak bakal aman kalau seandainya saya adalah orang yang terbiasa berkhidmah kepada Allah, mengibadahi Allah dan sebagainya. Lalu kemudian ketika ada harus tugas keluar kota, saya meninggalkan anak saya kepada seorang wanita yang notabene itu adalah ibu biologis dari anak-anak saya. Tetapi ia adalah wanita yang tumbuh dari keluarga yang ketika ia kecil tidak biasa membangunkan dia sholat ketika subuhnya hingga tepat waktu, atau mengingatkan, ini sudah jam berapa nak, sudah adzan tuh, ayo kita sholat, buru-buru wudhu dan sebagainya. Kalau ia adalah pasangan yang dari kecilnya tidak mengenal itu, bagaimana bisa saya merasa aman anak-anak saya akan disikapi sebagaimana yang dikehendaki oleh saya tadi gitu. Iya. Tapi di dalam keluarga kan ada proses perubahan orang untuk menuju kepada yang lebih baik lagi. Iya betul, itu yang tadi saya katakan, bisa dibayangkan kalau seandainya, paham. Ya, Baik. Kalau seandainya dia adalah bukan berasal dari keluarga yang saleh tadi, ya kebayang bahwa, waduh, prosesnya saya harus membentuknya lebih panjang ini, gitu kan. Tahapan-tahapan yang semestinya prestisius hingga menjadi rumah tangga yang barokah karena kemaslahatannya, kesalihan-kesalihannya bisa kita cipratkan kepada lingkungan masyarakat manusia sekitar itu, jadi agak tertunda lebih ke belakang sedikit ketimbang kalau seandainya kita sudah memiliki pasangan dengan bahan baku tanda kutip yang berkualitas unggul tadi. Mohon maaf sekali, artinya kalau misalkan kita dipertemukan nih, kalaupun kita sudah jalan, mungkin nanti keluarga kita dan lain sebagainya, atau mungkin pasangan-pasangan yang akan, bukan pasangan ya, orang-orang yang lagi mencari pasangan hidupnya, dipertemukan atau oleh seseorang gitu untuk diperkenalkan, maka ketiga hal tadi memang berhak untuk diketahui oleh kedua belah pihak calonnya. Betul. Sekalipun kita karena tidak lewat fase pacaran, maka kita rumit untuk menemukan, katakanlah, tidak mengenal lebih jauh. Dan memang Islam juga sangat mencegah yang namanya beli kucing dalam karung istilahnya. Maka dengan cara apa lagi kita bisa bertaaruf kepada yang bersangkutan kecuali dengan dengan taaruf yang sesuai dengan arahan dari agama, yaitu tidak berpacaran, kemudian bertemu hanya untuk mengenal dari mulai awalnya fase biodata misalkan sampai kepada pertemuan bukan 4 mata tapi bisa jadi 8 mata. Saya didampingi oleh ustadz saya, beliau didampingi oleh ustadzanya misalkan, atau dengan keluarga besarnya. Itu mekanisme yang tetap standar harus ada. Tetapi kan kurang informasi dan data yang masuk. Betul. Maka kita harus bisa menilai dari tadi 3 yang tadi. Keluarganya seperti apa? Kemudian siapa promotornya? Yang ketiga, siapa soulmate-nya itu siapa? Pertemanannya itu di mana gitu. Artinya ada aspek spy juga kita di situ ya. Setelah tahu itu kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait. Tercatat di dalam, aduh ya Allah. Kitabnya Imam As-San'ani itu, Subulus Salam. Syarahnya juga saya dapatkan di beberapa referensi fikih lainnya terkait dengan fikih munakat, yaitu adanya investigasi para sahabat terhadap calon yang dia cari. Kalau laki-laki menginvestigasi orang perempuan, nanya sana sini, itu nggak rikuh. Yang repot kalau sebaliknya, ya kan? Betul. Bagaimana kalau si yang hendak mencari tahu ini adalah seorang wanita yang pengen tahu
katanya ada laki-laki yang pengen menikahi saya, sudah pernah omong-omong dengan abang saya, itu orangnya kayak apa ya? Cukup nanya ke abang saya pasti isinya dia orang baik. Ya. Tapi lebih detailnya bagaimana? Saya harus cari bagaimana. Maka kemudian ada seorang sahabiah yang ketika hendak mencari tahu seperti apa kualifikasi orangnya itu, dia bahkan minta ditunjukkan. Jadi ketika wanita ini ada di atas balkon rumahnya, dia tanya sama abangnya, yang mana orangnya? Abangnya nunjukin, tuh. Di toko yang di ujung pasar itu tuh, orangnya yang itu. Terus kemudian selesai orangnya berlalu, lalu dia bisa menjelaskan, tuh kan, wajahnya kayak begitu, tingginya segimana? Yuk kita lihat di toko yang tadi dia bersender di sini, kita garisi ya, patokannya di situ ya. Oh tingginya sekian, sampai begitu. Jadi karena zaman itu kan tidak biasa yang namanya bertatap wajah langsung, apalagi dalam tempo yang berdua dengan cara yang berduaan dan sebagainya, maka untuk bisa mengetahui seperti apa calonnya itu mekanismenya adalah dari jarak jauh ditunjukkan itu orangnya, lihat gaya bicaranya, lihat dia tuh petantang-petenteng nggak sama tukang kuli panggul dan sebagainya, itu bisa dilihat langsung spy catchingnya seperti itu. Baik, ini nampaknya harus punya bahasan tersendiri Wah, ya terkait betul. bagaimana cara mengenal pasangan itu tadi ya, calon pasangan hidup kita, agar kita bisa memperoleh sesuatu yang Betul. yang sakinah mawaddah warahmah lah, yang mudah disebutnya gitu ya. Tapi sayang sekali Ustaz Andi, kita dibatasi oleh waktu di kesempatan kali ini, sehingga kita harus menyudahi kebersamaan bincang manfaat kita ini. Betul. Terima kasih banyak sudah terus nantiasa berbagi ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, bisa kita terus berupaya untuk memperbaiki pernikahan kita ini, sehingga tercapai tujuan yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan bincang manfaat ini senantiasa memberikan wawasan kepada kita untuk mengupgrade terus kualitas keluarga kita, agar kebersamaannya tidak saja di dunia, tapi kita berharap kebersamaan kita dengan keluarga besar kita sampai nanti di akhirat kelak. Kami harus undur diri dari bincang sesaat di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Hadanallahu yakum ajmain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.